Halo teman-teman, hi guys, welcome back to my channel. Salah deng, bukan channel, tapi video. Hi, welcome back to English lesson in a 7th grader. Salah, aku lupa kalau kalian udah naik ke kelas 8. Ulangi lagi ya. Welcome back to English lesson in 8th grader. Bener kan, sekarang kalian udah naik kelas 8. Congratulations. Oke, hari ini aku akan kasih tahu kalau kalian akan mulai belajar bahasa Inggris dan masuk bab 1. Nah, sebelum kita belajar bahasa Inggris, aku pengen kasih tahu kalian apa-apa aja nih yang akan dipelajari. Nah, kebetulan di awal semester 1 ini, bab pertama adalah KD1. KD itu apaan ya? KD itu adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu apaan? Kalian nggak tahu sih, cuman guru-guru yang tahu. Tapi tetap aku pengen kasih tahu kamu. Kompetensi dasar adalah indikator. Indikator apaan lagi sih, Bu? Jadi gini deh, intinya di kompetensi dasar itu tertulis apa-apa aja yang harus kamu pahami, yang harus kamu pelajari, yang harus kamu mengerti, kayak gitu loh. Jadi kayak guru-guru punya tulisannya, oh di KD1 ini anak-anak kelas 8 ini harus bisa A, B, C, D, bla 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 bla. Nah, itu ada tulisannya. Nah, sekarang kalian sedang memasuki kompetensi dasar 3.1. Sorry. Rada kepleset nih ya ngomongnya. Nah, di kompetensi dasar 3.1 ini aku akan kasih tahu apa aja yang harus kalian pelajari, yang harus kalian pahami, dan harus kalian mengerti. Oke, dengerin baik-baik ya, aku akan ngomongin. Jadi ada menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonalistan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Duh, ribet banget sih Miss, gak ngerti apaan sih tuh, yang simpel aja deh. Oke, aku akan jelasin yang simpel. Jadi intinya pada bab pertama ini ada 5 pokok bahasan. Kayak yang tadi aku udah bilang, kita akan belajar gimana caranya meminta perhatian, gimana caranya mengecek pemahaman, gimana caranya menghargai kinerja, gimana caranya meminta pendapat, gimana caranya mengungkapkan pendapat. Oke, nah, dan setiap pelajaran-pelajaran itu kita juga akan belajar responnya, kayak misalnya meminta perhatian. Kita akan belajar gimana sih cara meminta perhatian dalam bahasa Inggris dan meminta perhatian itu apa, juga responnya seperti apa. Oke, tanpa panjang lebar lagi aku akan jelasin. Jadi di video kali ini aku cuma akan bahas satu pokok bahasan aja. Di bab 1 ini dan pada video pertama ini kita akan membahas yang pertama, yaitu meminta perhatian. Meminta perhatian itu apa sih? Caper bukan sih? Ya mirip-mirip tapi bukan caper-caper buat lawan jenis ya. Meminta perhatian di sini adalah meminta perhatian pada lawan bicara. Jadi kalau kamu mau ngomong sama seseorang, siapapun itu, mama, papa, adik, kakek, nenek, abang bakso, abang cuanki, abang somai, siapapun itu, kamu pasti harus minta perhatian dulu, bener gak sih? Minta perhatian tuh kayak apa sih? Gini. Kamu inget gak di kelas biasanya guru-guru itu pada bilang gini, mohon perhatiannya ya anak-anak. Atau ada juga yang bilang, tolong perhatikan. Atau ada juga yang bilang, mohon diperhatikan ya. Kayak gitu. Ya, apapun adanya, seperti apapun logatnya, apapun kalimatnya, ya semacam itulah. Itu artinya gurunya minta kalian untuk memperhatikan, iya gak sih? Nah, gak mungkin dong anak-anaknya belum memperhatikan, terus tiba-tiba dia ngomong dan bahas materi atau menjelaskan pelajaran. Pasti guru-gurunya juga minta perhatian kalian dulu dengan cara yang tadi. Dengan cara ngomong, tolong diperhatikan, boleh perhatikan ibu dulu. Kayak gitu-gitu loh, kalian pasti paham kan? Itu yang dinamakan dengan meminta perhatian. Atau dalam bahasa Inggris kita bilang itu sebagai asking attention.
Keren kan? Kalian boleh repeat ya after me. Asking attention. Minta perhatian. Oke. Nah, sebenarnya contoh asking attention itu cuman yang tadi, Bu. Ya, masih banyak banget sih. Kayak misalnya, contoh nih ya, contoh aja. Kamu lagi antri. Terus kamu lagi antri di loket apapun itu. Entah mungkin antri di sinema, di bioskop, atau mungkin antri untuk beli tiket kereta atau tiket apapun itu. Tiba-tiba kamu lihat orang depan antrian kamu jatuh nih sesuatunya. Entah itu tiketnya, entah itu dompetnya, uang, atau apapun itu. Sekarang, kalian sebagai orang yang waras dan mempunyai akal sehat, kalian pasti bilang gini dulu. Maaf Bu, maaf Pak, maaf Dek, maaf Bang. Itu uangnya jatuh gitu kan. Kamu gak mungkin tiba-tiba ngomong itu uangnya jatuh. Dan orang gak akan tahu kamu ngomong sama siapa. Orang akan kayak, tuh orang ngapain sih ngomong sendiri? Kenapa? Karena kamu tidak meminta perhatian orang yang akan diajak ngobrol. Kalau orang yang akan diajak ngobrolnya di depan kamu pasti dong kayak nepuk pundaknya atau kayak lebih mendekat biar terdengar sama dia. Dan memulai dengan kalimat, maaf Bu, maaf Pak, maaf Bang, kayak gitu loh. Nah, kalimat maaf Bu, maaf Bang, maaf Pak, maaf Dek, itu adalah kalimat yang menunjukkan meminta perhatian atau asking attention. Kayak gitu-gitu loh. Terus kayak misalnya kalau sama teman-teman nih yang udah kenal, kita biasanya halo, apa kabar nih, gitu kan. Gak langsung apa kabar nih bla 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 bla. Tapi kalian mestinya bilang dulu kalimat yang meminta perhatian. Kayak misalnya halo atau dengerin aku deh. Nah kayak gitu kan kayak minta perhatian. Kayak kita pengen diperhatikan, iya gak sih? Kayak gitu-gitulah, oke. Nah sekarang aku akan kasih tahu apa aja sih biasanya kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris yang menunjukkan asking attention. Jadi kita akan belajar asking attention dalam bahasa Inggris. Nah kalimat-kalimat yang biasa digunakan untuk asking attention dalam bahasa Inggris ini ada beberapa. Aku akan kasih tahu ya. Yang pertama, attention please. Attention please. Mohon perhatiannya ya. Itu artinya. Yang kedua, may I have your attention? Bolehkah saya meminta perhatian kamu? Yang ketiga, can I get the attention? Bolehkah saya minta perhatiannya? Atau excuse me. Maaf. Atau pardon me. Maaf, permisi, kayak gitu loh. Listen to me. Dengerin aku deh. Hello. Halo. Hey, look here. Lihat sini. Gitu. Oke. Nah, aku akan kasih tahu kalian nih. Kalimat-kalimat tadi biasanya dipakai untuk asking attention. Tapi ada juga kalimat-kalimat atau kata-kata yang biasa digunakan untuk giving attention. Kalau tadi asking attention adalah meminta perhatian, sekarang giving attention artinya memberikan perhatian. Jadi kayak responnya dari asking attention yang tadi gitu loh. Oke. Biasanya kata-kata apa aja sih yang dipakai buat giving attention? Ada oh yes sir or yes ma'am, atau ada juga okay, atau ada juga I see, atau ada juga really, atau ada juga alright, kayak gitu-gitu ya. Nah itu aja sih di video kali ini, aku cuma pengen jelasin kayak gitu-gitu. Oke, aku akan kasih kalian beberapa soal setelah ini. Aku yakin kalian orang pinter, kalian anak-anak pinter, ada juga Google Translate, and you are free to googling, you are free to see the Google Translate. Kamu bener-bener bebas untuk buka Google Translate. Gimana caranya kamu bisa belajar bahasa Inggris tanpa kamu nanya atau nyontek? Gampang banget. Sekarang kamu tinggal buka soalnya, abis itu kamu buka tab baru di laptopnya kamu atau di handphonenya kamu buka Google Translate. Kalau kamu gak paham apa arti dari kalimat-kalimat itu, kamu bisa copy paste langsung dari soal ke Google Translate.
Setelah kamu mengerti, aku yakin 100% kamu pasti tahu jawabannya apa. Oke? Thank you very much for paying attention. Makasih banget. Please banget belajar bahasa Inggris yang bener ya. Please banget. Kamu pasti bisa. Nggak usah nyontek. Dan kamu harus percaya diri. Really English is so easy. Bahasa Inggris itu emang gampang banget. Kalau kamu mau berusaha. Tahu nggak sih zamannya aku masih sekolah, masih belum ada Google Translate, aku harus mentranslatekan banyak kalimat pakai kamus satu persatu, word for word. Kalian kebayangkan gimana sulitnya jadi aku zaman sekolah. Kalau kalian sekarang tinggal copy paste ke Google Translate, tada, beres deh. Artinya dalam bahasa Indonesia langsung terpampang nyata di sana. Okay, thank you. See you in the next video.